Teman-teman semua, balik lagi di channel Tutor Club. Kali ini kita akan bahas gimana cara InDriver pemula nerima orderan. Itu sangat mudah sekali ya teman-teman. Pertama, kalian bisa opsional ini online kan atau nyalain ini fitur auto bidnya. Yang kedua, kalian bisa buka setting di sini, permintaan transportasi. Kalian nyalain yang bagian otomatis terima perjalanan ini nih. Saya coba klik-klik ini ya. Nah, ketika udah hitam gini berarti udah nyala tandanya. Kalau teman-teman mungkin butuh orderan-orderan terdekat biar kedengaran suaranya, teman-teman bisa nyalain ini juga secara opsional, bisa nggak bisa ya. Dan untuk Google Maps biar nyambung ke Google Maps, teman-teman bisa buka navigator. Google Maps ini bisa dicentang. Kalau misalkan belum tercentang, ini posisinya udah tercentang nih yang punya saya nih. Terus selanjutnya teman-teman tinggal nunggu, nanti ada orderan auto masuk, kita tunggu aja beberapa menit atau beberapa waktu. Teman-teman bisa nyari tempat-tempat ramai kayak stasiun, eh, mall. Biasanya InDriver tuh adanya di kota-kota tengah ya, bukan di pinggir-pinggir perkampungan gitu, karena InDriver itu cenderung orang-orang yang makanya argo jarak jauh dia. Nah, untuk kita sambil nunggu order kita ngobrol-ngobrol sebentar. Untuk masalah saldo, teman-teman harus sudah siapin saldo di sini biar bisa nerima orderan, karena kita tuh dikenain biaya sekitar 10 sampai 11% untuk orderannya ya. Terus ada lagi beberapa hal yang teman-teman harus perhatiin, itu dari rating, karena kalau rating teman-teman ini kalian bisa lihat rating saya ini udah full ya 5, itu cenderung dapat order tuh sangat-sangat tinggi ya, karena kan ada order terdekat pasti yang dipilih rating yang paling tinggi dulu gitu. Jaga sikap, jaga performa juga gitu. Teman-teman bisa ini sendirilah, relay sendiri. Oke, kalau nggak kita pakai HP satunya aja biar cepat, biar teman-teman tahu gimana cara dapetin ordernya gitu. Yang auto dan yang nyocol, yang ini yang auto dulu ya. Saya coba order dari HP satunya gitu. Ini kejauhan ini. Sebentar ya. Ya teman-teman lihat di sini, kebetulan di sini ada order yang lumayan deket ya, jemputnya sekitar 3,5 kilo. Kalau misalkan teman-teman yang auto itu biasanya dia 1 kilo ke bawah, tapi ini 3 kilo teman-teman. Kalau emang orderan ada sepi apa gimana bisa cocol juga sih, tinggal diklik aja. Biasanya dia nongol pop up, tinggal teman-teman minta. Tapi kalau yang ada bacaan permintaan sudah diterima ini tandanya tuh orderan dia tuh udah diterima orang lain gitu. Jadi dia udah dapat deliver gitu. Coba kita order dari yang paling dekat aja, dari HP satunya. Kalau teman-teman order otomatis kayak gini nih. Nah, ini saya order dari HP saya sendiri gitu. Jadi sistemnya ngelis ya, ngelis ada beberapa orang di situ. Dari HP satunya saya lihat ada sekitar 2 sampai 3 orang. Kalau teman-teman diterima sama penumpang, teman-teman akan nemuin tampilan yang orderannya berarti udah teman-teman yang bawa gitu. Kalau misalkan ditolak ya harus nunggu yang lain lagi. Kayak ini nih, dia HP saya kan nggak milih. Nah, misalkan teman-teman nggak kepilih terus mau ngajuin diri lagi gitu. Siapa tahu dipilih, teman-teman bisa cocok lagi. Tinggal diklik, wah hilang. Ya intinya tinggal diklik nanti muncul apa namanya? Pop up pengajuan diri lagi. Kalau teman-teman dipilih, teman-teman bisa bawa. Nanti kurang lebihnya Kak, saya coba terima beneran ya dari, tapi harganya saya kurangin dulu. Nah, ini udah penjelasannya mungkin kurang jelas, kalau teman-teman bisa di back lagi biar lebih ngerti. Kita coba order yang bener ya dari HP satunya. Anggap aja HP satunya ini orang lain yang beneran mesen gitu nih. Ketika diterima tampilannya akan seperti ini, teman-teman bisa perhatiin. Nah, akan seperti ini. Jadi penjelasannya ini, yang hijau ini udah mulai belum sih? Udah. Yang hijau ini tuh titik kita. Titik jemput adanya di titik A. Teman-teman bisa klik nih yang di sini nih. Huruf A ini teman-teman klik buat sorry. Navigasi bisa diklik buat titik jemputnya. Berapa kilo? Biasanya dia di bawah 1 kilo sih. Teman-teman udah tahu jemputnya di mana. Teman-teman coba
balik lagi ke sini, teman-teman konfirmasi. Biasanya kalau saya bahasanya tuh, halo, karena ini siang, kita coba selamat siang. Saya OTW ya kak. Gitu. Ini kan pakai HP saya satunya. Biasanya tuh customer akan bales gini, dia singkat, padat, dan ngeselin juga kadang cuma gini. Oh, oke. Dah gitu doang dia biasanya, kayak ngeselin juga kadang. Udah kalau kita dapat konfirmasi kayak gini, wah, artinya kan penumpang udah nunggu, berarti bukan orderan fiktif gitu lah. Kita siap jemput. Teman-teman bisa nyamperin nah ke titik-titik lokasi. Ketika udah sampai di titik sini, teman-teman bisa pencet ini nih, saya di sini. Karena udah sampai, nanti penumpang akan terima notifikasi gitu. Nah, tinggal dikonfirmasi lagi, saya sampai gitu. Saya sampai Kak. Oke. Nah, kalau customer udah nerima, misalkan kita udah ketemu, bisa janjian, misalkan biasanya ada kendala di tempat-tempat ramai, itu kendalanya biasanya di lokasi-lokasi titik. Teman-teman bisa pastiin kayak saya di depan tukang bakso gitu misalnya gitu, apa atau di mana gitu yang jelas-jelas benar-benar kelihatan patokannya, jadi nyarinya gampang. Teman-teman juga bisa foto, bisa ya, bisa biar supaya cepat ketemu lah. Kadang suka ada salah bawa customer gitu, kayak customer nyari-nyari driver gitu. Kalau bisa pakai motor yang platnya tuh sesuai sama aplikasi. Ketika udah ketemu, udah mau jalan, teman-teman bisa pencet yang start langsung sambil jalan gitu sama dia, start the ride ini. Ketika udah dipencet, pencet navigasi lagi, dia akan ke peta kedua yang ada bacaan di sini, blok G nomor 11 ini. Itu lokasi tujuan. Kalau udah dipencet mulai tadi start drive itu, dia Google Map akan berpindah ke tempat tujuan, bukan yang pertama lagi. Teman-teman bisa bawa dia sampai selesai. Kalau harganya agak mahal, mungkin agak lama, ya tergantung orderan. Udah sampai, customer bayar, ya udah tinggal pencet perjalanan selesai. Perjalanan selesai, teman-teman bisa nunggu orderan selanjutnya lagi. Teman-teman juga bisa ngasih rating di sini. Misalkan orang yang ngeselin, ya teman-teman bisa kasih rating 1 atau 2 gitu. Ada alasan-alasan tertentu yang bisa diungkapin. Kalau misalkan nggak kasih rating, teman-teman nggak mau ngasih rating sekarang, nanti gitu teman-teman bisa nyari di sini. Coba di performa, di pendapatan, riwayat, yang terakhir kata teman-teman bisa kasih rating. Misalkan dia baik, ya kasih 5 gitu atau berapa gitu. Misalkan ngeselin, ya tinggal kasih 1, gimana teman-teman aja. Soalnya itu buat ngebantu driver lain buat nilai orang juga, karena kan ada yang ngeselin juga, ada yang ngeselin tapi kita kasih rating 5 kan nggak sesuai. Kalau kita kasih rating 3, yang lain tahu, jadi akhirnya customer ini yang ngeselin ini susah dapat driver, buat pelajaran juga. Jadi kira-kira seperti itu video yang bisa kita tampilin di sini. Ada kurang lebih kata-kata, mohon maaf. Untuk video selanjutnya, jangan lupa subscribe dan komen-komen di bawah buat ngaktifin loncengnya. Terima kasih, selamat siang.